walaupun juga diam, tidak melarangnya, berarti itu artinya boleh. Ya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak, Pak, seringkali dibahas mungkin sama Ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti. Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama. Ada 3 orang sahabat ingin mengetahui amalan Nabi. Lalu pergi ke rumah Nabi, Nabi tidak di rumah. Dan bertanya kepada istri Nabi SAW bagaimana amalan Rasul. Lalu istri Nabi dari balik hijab menyampaikan, Rasul itu begini, begini, ditanya tahajudnya, ditanya puasanya, ditanya yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis itu, ka'annahum taqalluha. 3 orang ini merasa, kok amalan Rasulullah tidak banyak ya? Tidak banyak kata mereka. Sehingga mereka mengatakan, mungkin karena Rasul dosanya telah diampuni oleh Allah yang dahulu dan yang akan datang. Mungkin Rasul tidak terlalu banyak amalannya karena udah ada jaminan ampunan dosa. Akhirnya mereka masing-masing punya tekad hebat masing-masing. Yaitu, yang pertama mengatakan, kalau demikian, aku akan sholat sepanjang malam. Malam itu semuanya diisi dengan sholat sampai subuh. Gak pakai tidur. Yang kedua mengatakan, kalau begitu aku akan puasa setiap hari. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, terus tiada hari tanpa puasa. Yang satunya mengatakan, kalau demikian aku akan beribadah dan maksimal ibadah, dan aku tidak akan mau berumah tangga. Aku tidak akan menikah. Untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW kejadian tersebut oleh malaikat. Dan setelah sholat Rasulullah berdiri di atas mimbar dan mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Kenapa ada sebahagian orang mengatakan begini, begini, begini? Ketahuilah bahwa sayalah yang paling berilmu tentang Allah, dan saya yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling berilmu dan saya yang paling takut kepada Allah. Namun saya sholat malam dan saya juga tidur di malam hari. Dan saya puasa di siang hari dan terkadang tidak puasa di siang hari. Dan saya menikahi kaum wanita. Lihat, apa yang berbeda antara amalan Nabi? Apa yang beda antara Nabi dengan 3 orang tadi? Cara mengamalkannya. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Cara mengamalkannya berbeda. Cara menjalankan puasa sama dengan cara menjalankannya Nabi. Ilmu tentang puasanya sama, ilmu tentang sholat malamnya sama. Yang beda cara mengamalkannya. Sehingga kalau ada orang yang sholat sepanjang malam, insya Allah sholatnya sama dengan sholat yang diajarkan Rasul. Dimulai dari Al-Fatihah, berakhir dengan salam, sama. Kalau dia puasa, sama dengan puasa, ilmu puasa yang diajarkan Rasul. Dimulai dari terbit fajar, berakhir dengan masuk ke tenggelamnya matahari. Diawali dengan masuknya waktu subuh, diakhiri dengan masuknya waktu maghrib. Sama sudah. Namun caranya berbeda. Cara mengamalkannya berbeda. Kata Nabi, saya sholat malam dan saya juga tidur di malam hari. Ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk sholat. Terkadang siang hari saya puasa, terkadang saya tidak puasa. Dan saya menikahi kaum wanita.
Dengarkan setelahnya apa yang dikatakan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Allahu Akbar. Orang diancam bukan umat gara-gara rajin sholat. Orang diancam bukan umatku gara-gara rajin puasa. Orang diancam bukan umatku oleh Nabi SAW gara-gara apa? Gara-gara sengaja tidak menikah untuk beribadah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sehingga para sahabat itu benar-benar terdidik, mencontoh, mengikuti Nabi SAW. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi, mereka amalkan seperti yang dikerjakan Nabi, seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat.